Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami kali ini akan membahas mengenai mata pelajaran sejarah, yaitu mengenai Kerajaan Tarumanegara. Cerita ini mengenai kekuasaan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 sampai 670. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisa mengenai bagaimana Kerajaan Tarumanegara berkuasa dari masa ke masa. Adapun anggota kelompoknya yaitu Arifah Putri Nafisa, Dava Zema Firdaus Sanusi, Helena Twidianza Nabila Saida, Jihania Arista Putri, Muhammad Haikal Arafat, dan Zakwan Umar Raffi Suparyadi. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kami dari kelas 10B. Oke, kalau gitu, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, jadi kita mulai dari apa sih Kerajaan Tarumanegara itu? Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan kuno yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa di bagian barat dari abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Purnawarman, cucu dari pendiri kerajaan tersebut. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua yang pernah ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Berdirinya sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini juga terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Provinsi Jawa Barat, dengan pusat pemerintahannya di sekitar wilayah Bogor dan Cirebon. Nama Tarumanegara sendiri diyakini berasal dari Sungai Tarum yang terletak di wilayah tersebut. Sejarah Tarumanegara juga dikenal lewat beberapa sumber prasasti. Salah satunya adalah prasasti Tugu yang menggambarkan kejayaan dan pengaruh kerajaan ini dalam bidang politik dan juga kebudayaan. Kerajaan ini juga merupakan salah satu contoh kerajaan Hindu yang berperan penting dalam perkembangan peradaban di Indonesia pada masa awal. Dengan kerajaan ini sebagai salah satu referensi awal dalam sejarah Nusantara, Tarumanegara mencatatkan beberapa pencapaian penting seperti pengaruh besar dalam perdagangan, perkembangan sistem pemerintahan, serta peranannya dalam menyebarkan agama Hindu di tanah Jawa. Selain itu, melalui prasasti yang ditemukan, diketahui bahwa Raja-Raja Tarumanegara memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya di Asia, yang semakin memperkuat posisi mereka di mata dunia internasional pada masanya. Penelitian mengenai Kerajaan Tarumanegara tidak hanya penting untuk memahami perkembangan kerajaan Hindu di Indonesia, tetapi juga memberikan gambaran tentang awal mula pembentukan budaya dan struktur sosial di wilayah Nusantara. Dengan demikian, mempelajari sejarah kerajaan ini menjadi penting untuk memahami dinamika politik, ekonomi, serta kebudayaan yang ada pada masa itu. Selanjutnya, pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Salah satu pemerintahan Kerajaan Tarumanegara yang terkenal ialah Purnawarman, yang merupakan raja ketiga Tarumanegara yang menjabat dalam pemerintahannya selama 37 tahun Masehi atau 365 hingga 434 Masehi. Raja Purnawarman merupakan seorang pemimpin yang baik dan selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu tergambar dalam 7 buah prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang semuanya berisi pujian terhadap Raja Purnawarman yang mansur, gagah berani, dan bijaksana. Pun telah mengenal sistem irigasi, pertanian atau peternakan, perdagangan lokal ataupun global. Ia pun membangun ibu kota kerajaan baru dalam tahun 397 Masehi yang terletak lebih dekat ke pantai Sundapura, wilayah sekitar utara Jakarta, dan Bekasi di masa sekarang. Nama Sunda mulai digunakan kembali oleh Maharaja Purnawarman dalam tahun 379 Masehi untuk menyebut ibu kota kerajaan yang didirikannya. Raja Purnawarman dan Raja Guru melakukan penggalian sungai dengan tujuan menghindari bencana seperti banjir, kekeringan pada saat musim kemarau. Adapun upaya yang dilakukan Purnawarman. Yang pertama, pada tahun 410 Masehi, ia menggeruk dan memperkuat tanggul sungai Gangga-Gangga di Cirebon. Yang kedua, pada tahun 412 Masehi, ia memperkuat tanggul sungai Cupu yang sekarang berada di Cipunagara, Subang, yang mengalir hingga ke laut. Yang ketiga,
pada tahun 413 Masehi yang memperkokoh parit dan memerindah aliran sungai Sarasah di Kerajaan Manukrawa yang sekarang di Cimanuk, Indramayu. Terakhir, pada tahun 417 Masehi, yang melanjutkan pembangunan kanal sungai Gomati yang berada di Bekasi hingga Sungdakalapa yang sekarang ialah Jakarta sepanjang 12 km untuk mengatasi banjir, kekeringan, dan alur transportasi air. Nah, selanjutnya ada perkembangan ekonomi dan sosial budaya di Kerajaan Tarumanagara. Kalian tahu nggak sih, ekonomi dan sosial budaya itu penting loh di setiap kerajaan. Salah satunya perkembangan ekonomi di Kerajaan Tarumanagara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Pertanian menjadi sumber utama pangan dan pendapatan rakyat, sedangkan perdagangan Kerajaan Tarumanagara ini menjalin hubungan dengan India, Cina, Kamboja, dan Sriwijaya untuk berdagang. Barang dagangan tersebut diantara lain ada emas, perak, kain sutra, rempah-rempah, gading, dan mutiara. Selain itu juga, Kerajaan Tarumanagara melakukan peternakan dan pemburuan binatang loh. Nah, ada perkembangan sosial budaya yang terjadi di Kerajaan Tarumanagara. Salah satunya, kehidupan sosial masyarakat Tarumanagara terbagi dalam 3 kelas sosial loh. Yang pertama ada bangsawan, yang kedua ada rakyat biasa, dan yang ketiga ada budak. Selain itu juga, banyaknya kaum Brahmana di Kerajaan Tarumanagara karena kaum Brahmana itu dianggap penting karena bisa memimpin upacara-upacara ritual di dalam kerajaan tersebut. Nah, yang terakhir ini ada kepercayaan. Sebenarnya sejarawan tuh masih bingung kepercayaan apa yang mereka anut karena masih belum ada bukti mengenai kepercayaan yang mereka anut. Namun, karena Kerajaan Tarumanagara ini kombinasi dari agama Hindu dan Buddha, jadi mereka menyimpulkan bahwa kepercayaan yang dianut oleh Kerajaan Tarumanagara pada saat itu adalah Hindu dan Buddha. Di sini ada prasasti dan situs. Yang pertama, Prasasti Ciaruten di Bogor berisi tapak kaki raja Purnawarman dan pujian terhadapnya. Yang kedua, Prasasti Kebon Kopi di Bogor terdapat pahatan gambar gajah yang diyakini melambangkan Ganesha. Yang ketiga, Prasasti Tugu di Jakarta berisi informasi tentang pembangunan kanal untuk irigasi dan pengendalian banjir. Yang keempat, Prasasti Lebak di Banten menunjukkan kekuasaan Tarumanagara di daerah tersebut. Dan yang terakhir, Prasasti Jambu di Bogor berisi pujian terhadap kebijaksanaan Raja Purnawarman. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu berakhirnya Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi. Runtuhnya kerajaan ini bukan karena satu faktor saja, melainkan akibat kombinasi berbagai hal yang terjadi secara bertahap. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan berakhirnya Kerajaan Tarumanagara. Yang pertama, tekanan dari Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya yang berbasis di Sumatera mulai berkembang pesat dan menjadi kekuatan dominan di Nusantara. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan serta pusat pengedaran agama Buddha. Akibatnya, posisi Tarumanagara sebagai salah satu pusat perdagangan di Jawa Barat mulai melemah. Selain itu, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang ekspansif dan agresif dalam memperluas wilayahnya. Kemungkinan besar, Tarumanagara mengalami tekanan ekonomi dan militer yang sangat berat dari Sriwijaya, yang membuatnya semakin sulit bertahan. Sebab kedua, melemahnya pemerintahan Tarumanagara. Setelah masa kejayaan Raja Purnawarman pada abad ke-5, tidak ada catatan sejarah yang jelas mengenai penerusnya. Hal ini menunjukkan bahwa setelah Purnawarman, mungkin tidak ada raja yang cukup kuat untuk mempertahankan stabilitas kerajaan. Lemahnya kepemimpinan bisa menyebabkan konflik internal, kesulitan dalam mengelola wilayah kekuasaan, dan menurunnya pengaruh kerajaan di mata rakyat maupun kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Alasan ketiga, munculnya kerajaan-kerajaan baru. Saat Tarumanagara mengalami kemunduran,
muncul beberapa kerajaan baru yang kemudian mengambil alih wilayahnya. Dua kerajaan yang paling menonjol adalah Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda dianggap sebagai penerus langsung Tarumanegara di bagian barat Jawa. Sedangkan Kerajaan Galuh berkembang di bagian timur wilayah Tarumanegara. Dengan adanya kerajaan-kerajaan baru ini, Tarumanegara kehilangan identitasnya dan secara perlahan melebur ke dalam kerajaan penerusnya. Keempat, pergeseran jalur perdagangan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberlangsungan kerajaan adalah jalur perdagangan. Pada masa kejayaannya, Tarumanegara diuntungkan oleh lokasinya yang sangat strategis di sekitar Sungai Citarum, yang menjadi jalur perdagangan utama di Jawa Barat. Namun, seiring berjalannya waktu, jalur perdagangan maritim mulai bergeser ke arah Selat Malaka dan lebih didominasi oleh Kerajaan Sriwijaya. Dengan berkurangnya aktivitas perdagangan di wilayah Tarumanegara, ekonomi kerajaan pun semakin melemah, yang akhirnya berkontribusi pada kemundurannya. Kelima, asimilasi dengan kerajaan-kerajaan penerus. Berbeda dengan beberapa kerajaan lain yang runtuh karena peperangan besar atau bencana alam, Tarumanegara tidak mengalami kehancuran mendadak. Sebaliknya, kerajaan ini lebih cenderung mengalami asimilasi dengan kerajaan-kerajaan penerusnya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Sunda masih mempertahankan beberapa tradisi dan sistem pemerintahan dari Tarumanegara, menunjukkan adanya kesinambungan budaya dan politik antara keduanya. Dengan demikian, meskipun kerajaan Tarumanegara sudah tidak ada lagi, jejak peninggalannya masih bisa ditemukan dalam prasasti-prasasti yang tersebar di berbagai daerah Jawa Barat. Keberadaannya juga masih menjadi salah satu bukti bahwa peradaban di Nusantara sudah berkembang sejak awal masa Masehi. Nah, itu dia penjelasan mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Dari awal berdirinya sampai berakhirnya udah kita bahas nih di dalam videonya. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.